Aku menceraikanmu. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut suamiku. Di saat aku sedang mengandung anak keduanya. Tanganku gemetar. Mas, kamu bercanda kan? Dia menggeleng. Tatapannya dingin. Tak ada lagi lelaki lembut yang dulu kujadikan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran seperti ini. Sekarang, aku lanjutkan ceritanya. Aku menceraikanmu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan. Tidak dengan emosi meledak. Justru dengan nada datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Dan mungkin, itulah yang paling menyakitkan. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu. Tanganku masih memegang gelas berisi susu hangat yang tadi kusiapkan untuknya. Uapnya perlahan menghilang, sama seperti hangat dalam rumah tangga kami yang entah sejak kapan berubah dingin. Mas, kamu bercanda kan? Suaraku hampir tak terdengar. Fahri tidak tersenyum. Tidak juga marah. Ia hanya menatapku dengan sorot mata asing, mata yang dulu penuh kasih, kini terasa jauh dan tak terjangkau. Aku serius, Aisyah. Dunia seperti berhenti berputar. Aku, Aisyah, 29 tahun. Ibu rumah tangga dengan satu anak laki-laki berusia 4 tahun dan tengah mengandung 6 bulan. Selama 7 tahun menikah, aku percaya aku memiliki suami terbaik. Fahri, 32 tahun, pegawai bank swasta, dikenal santun, religius, rajin salat berjamaah, dan tak pernah absen menghadiri pengajian. Orang-orang sering berkata, beruntung sekali kamu, Syah. Suamimu imam yang baik. Aku pun selalu mengangguk bangga. Sampai malam ini. Semua sebenarnya tidak berubah dalam semalam. Retakan itu muncul perlahan. 3 bulan lalu, Fahri mulai sering pulang larut. Katanya lembur. Audit tahunan. Target cabang. Meeting mendadak. Aku tak pernah curiga. Bagiku, mencari nafkah memang tanggung jawab berat. Aku ingin menjadi istri yang mendukung, bukan mencurigai. Namun ada hal-hal kecil yang tak bisa diabaikan. Ia tak lagi bercerita tentang pekerjaannya. Tak lagi menanyakan kabarku dengan mata berbinar. Tak lagi memelukku lama setelah pulang kerja. Sentuhannya berubah sekadar formalitas. Suatu malam, ketika ia tertidur lebih dulu di sofa karena kelelahan, atau mungkin karena menghindariku, ponselnya bergetar. Layar menyala di meja. Nama itu muncul. Nisa Hati Merah 2. Jantungku berdegup keras. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin sepupu. Mungkin rekan kerja yang iseng menyimpan nama dengan simbol aneh. Namun pesan yang muncul menghancurkan semua kemungkinan baik yang kucari. Aku capek jadi yang kedua. Kamu janji mau segera bicara ke dia. Tanganku gemetar. Nafasku sesak. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap huruf-hurufnya berubah menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan. Dia terbangun dan melihatku memegang ponselnya. Aisyah, kamu ngapain? Suaranya tajam, berbeda dari biasanya. Mas, siapa Nisa? Tanyaku, mencoba tetap tenang meski dadaku terasa seperti dihantam palu. Ia terdiam beberapa detik. Wajahnya menegang. Itu cuma teman kerja. Teman kerja pakai simbol hati? Ia mendesah panjang. Kamu terlalu membesar-besarkan. Terlalu membesar-besarkan? Suaraku mulai bergetar. Dia bilang capek jadi yang kedua. Hening. Hening yang menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Fahri duduk, mengusap wajahnya kasar. Aku lelah, Syah. Lelah apa, Mas? Rumah ini kurang nyaman? Aku kurang melayani? Aku kurang taat? Kamu tidak salah, katanya pelan. Tapi aku merasa tidak bahagia. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pengakuan perselingkuhan. Tidak bahagia. Selama ini aku pikir kebahagiaan dibangun bersama. Diperjuangkan. Dikomunikasikan. Bukan dicari di luar. Sejak kapan kamu merasa seperti itu? Tanyaku lirih. Ia tidak langsung menjawab. Sejak aku kenal Nisa. Nama itu akhirnya terucap tanpa sembunyi. Rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Bukan hanya hati, tapi juga harga diri, kepercayaan, keyakinan yang selama ini kujaga mati-matian. Nisa siapa?
suaraku melemah. Rekan satu divisi. Dia mengerti aku. Aku tersenyum getir. Jadi aku tidak pernah mengerti kamu? Kamu terlalu sibuk jadi istri yang sempurna, Syah. Kadang aku merasa kamu seperti menjalankan kewajiban bukan mencintaiku. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku berhenti kerja demi kamu, Mas. Aku menjauh dari teman-temanku supaya fokus mengurus rumah. Itu bukan cinta. Ia terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Anak kami terbangun karena mendengar suara kami meninggi. Ia keluar kamar dengan mata sembab. Abi, Umi, kenapa? Aku segera mengusap air mata dan memeluknya. Tidak apa-apa, Nak. Tapi jelas semuanya tidak baik-baik saja. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah menjadi canggung. Fahri lebih banyak diam. Aku mencoba berbicara baik-baik. Kalau memang ada yang kurang dari aku, kita perbaiki sama-sama, Mas. Ia menggeleng pelan. Ini bukan soal kurang. Ini soal hati. Hati. Hati yang dulu ia janjikan hanya untukku. Suatu sore, tanpa kuduga, ibu mertuaku datang. Wajahnya serius. Aisyah, ibu sudah tahu tentang Nisa. Aku menatapnya dengan harapan ia akan membelaku. Tapi kalimat berikutnya membuat kakiku lemas. Sebagai istri, kamu harus lebih sabar. Lelaki itu bisa saja hilaf. Kalau dia ingin menikah lagi, kamu jangan melawan takdir. Jadi ibu mendukung dia? Tanyaku tak percaya. Ibu hanya tidak ingin rumah tangga kalian hancur karena kamu tidak bisa menerima kenyataan. Kenyataan apa? Bahwa suamiku jatuh cinta pada wanita lain? Bahwa aku harus berbagi suami ketika sedang hamil? Bahwa kesetiaan ternyata bisa ditawar atas nama agama? Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Mengelus perutku yang semakin membesar. Maafkan Umi ya, Nak, bisikku. Umi tidak pernah menyangka hidup kita akan seperti ini. Tangisku pecah tanpa suara. Di luar kamar, kudengar Fahri menerima telepon. Suaranya lembut. Hangat. Nada yang dulu hanya ia gunakan untukku. Iya, Nisa, sabar ya. Aku menutup telingaku. Saat itulah aku sadar. Retak ini bukan lagi garis tipis. Ia sudah menjadi jurang. Dan aku berdiri di tepinya, sendirian. Malam itu aku tidak tidur. Suara Fahri yang berbisik di ruang tengah terus terngiang di kepalaku. Iya, Nisa, aku juga kangen. Kalimat sederhana. Lembut. Hangat. Nada yang dulu hanya untukku. Aku memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi setiap kali aku membuka mata, langit-langit kamar tetap sama. Sunyi. Dingin. Dan di sebelahku, tempat tidur kosong. Fahri memilih tidur di sofa. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab. Anak kami, Arkan, memelukku dari belakang. Umi sakit? Tanyanya polos. Aku memaksakan senyum. Tidak, sayang. Aku harus kuat. Setidaknya di depan anakku. Fahri bersiap kerja seperti biasa. Kemejanya rapi, wangi parfumnya lembut seperti dulu. Ia berdiri di depan cermin, membenarkan kerah sambil sesekali mengetik di ponselnya. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Mas, kita perlu bicara. Ia menoleh sekilas. Nanti saja. Aku telat. Sejak kapan kamu tidak pernah punya waktu untukku? Ia berhenti. Menghela napas panjang. Jangan mulai lagi pagi-pagi. Mulai lagi? Jadi baginya, rasa sakitku hanyalah mulai lagi. Aku hanya ingin tahu satu hal, suaraku bergetar, tapi kali ini aku tidak ingin menangis. Kamu mencintainya? Hening. Detik terasa panjang. Aku nyaman dengannya, jawabnya akhirnya. Itu bukan jawaban yang kuminta. Tapi cukup untuk menghancurkanku. Hari itu aku nekat. Setelah mengantar Arkan ke PAUD, aku memesan ojek online menuju kantor Fahri. Tanganku gemetar sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Menemui perempuan itu? Melihatnya? Memastikan bahwa ia nyata? Atau mungkin, hanya ingin memastikan bahwa aku masih waras. Gedung kantor Fahri berdiri megah. Aku pernah datang beberapa kali saat acara keluarga. Satpam mengenaliku. Cari Pak Fahri, Bu? Iya, jawabku pelan. Aku menunggu di lobi.
Jantungku berdegup tak menentu. Lalu aku melihatnya. Seorang perempuan keluar dari lift bersama Fahri. Tingginya hampir sejajar denganku. Rambutnya tergerai rapi. Pakaiannya elegan, profesional, tapi tetap feminin. Wajahnya cantik dengan riasan natural. Dan yang membuat dadaku terasa ditusuk adalah cara Fahri menatapnya. Tatapan itu. Tatapan yang dulu membuatku merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Kini diberikan pada orang lain. Mereka tertawa kecil. Fahri membungkuk sedikit saat mendengarnya berbicara. Begitu hangat. Begitu akrab. Aku melangkah maju tanpa sadar. Mas, suara itu keluar dari tenggorokanku seperti bisikan pecah. Fahri membeku. Perempuan itu menoleh. Ini istriku, kata Fahri pelan. Istriku. Bukan Aisyah. Bukan Umi anak-anakku. Hanya istriku. Perempuan itu tersenyum tipis. Oh, Mbak Aisyah ya? Saya Nisa. Suaranya lembut. Terlalu lembut. Aku menatapnya lekat-lekat. Mencari celah. Kekurangan. Sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih baik. Tapi tidak ada. Ia cantik. Percaya diri. Terlihat mapan. Jadi kamu yang capek jadi yang kedua? Tanyaku langsung. Fahri tersentak. Aisyah. Nisa terdiam beberapa detik lalu tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Saya tidak pernah ingin merebut siapapun, Mbak. Tidak pernah ingin merebut? Suaraku mulai meninggi. Tapi kamu menerima laki-laki yang sudah punya istri dan anak. Fahri memegang lenganku. Cukup, Syah. Jangan mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri? Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku yang mempermalukan diri sendiri? Atau kamu yang mempermalukan rumah tangga kita? Beberapa orang mulai memperhatikan. Nisa mundur selangkah. Saya tidak mau ikut campur. Ini urusan kalian. Ia berbalik pergi. Dan aku melihat. Fahri menatap kepergiannya dengan sorot khawatir. Bukan padaku. Di dalam mobil, suasana mencekam. Kamu tidak seharusnya datang ke kantor, katanya dingin. Lalu aku harus bagaimana? Diam? Menunggu kamu menikah lagi diam-diam? Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi kamu melakukannya. Ia memukul setir pelan. Aku juga manusia. Aku butuh dihargai, dipahami. Apa selama ini aku tidak menghargaimu? Kamu terlalu fokus jadi ibu yang baik, Syah. Kamu lupa jadi perempuan. Kalimat itu membuatku terdiam. Lupa jadi perempuan? Apa artinya? Karena aku jarang berdandan? Karena aku lebih sering memakai daster di rumah? Karena tubuhku berubah setelah melahirkan? Air mataku jatuh lagi. Jadi sekarang kamu mencari perempuan yang lebih menarik. Ia tidak menjawab. Diamnya lebih jujur daripada kata-kata. Malam itu aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku pucat. Mata sembab. Tubuhku memang tidak lagi selangsing dulu. Ada bekas operasi sesar. Ada stretch mark di perutku. Semua bekas perjuangan melahirkan anaknya. Apakah aku sudah tidak cukup? Bisikku pada bayangan sendiri. Tanganku mengusap perut yang membesar. Anak ini bahkan belum lahir, tapi ayahnya sudah ingin pergi. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Mbak, saya tidak ingin merusak rumah tangga Mbak. Tapi saya juga tidak mau terus disembunyikan. Mas Fahri bilang akan segera mengambil keputusan. Dadaku sesak. Jadi mereka sudah membicarakan masa depan. Tanpa aku. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Keputusan apa? Tak lama kemudian balasan datang. Dia ingin menikahi saya. Tapi katanya Mbak sulit diajak bicara. Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa asing di telingaku sendiri. Sulit diajak bicara? Sejak kapan aku menolak bicara? Bukankah justru dia yang selalu menghindar? Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Fahri masuk. Kamu masih bangun? Aku menunjukkan layar ponsel padanya. Jadi aku yang sulit diajak bicara? Wajahnya berubah tegang. Kamu tidak mengerti situasinya. Kalau begitu jelaskan. Ia terdiam lama. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Aku ingin menikahinya."
Kalimat itu kembali diucapkan. Kini lebih jelas, lebih tegas, dan lebih mematikan. Aku tidak akan menceraikanmu, kalau kamu mau menerima dia. Aku menatapnya tak percaya. Jadi aku harus berbagi suami dalam keadaan hamil. Ini jalan terbaik. Untuk siapa? Suaraku pecah. Untuk kamu? Untuk dia? Pernahkah kamu berpikir tentang aku? Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat sosok imam yang dulu kubanggakan. Yang kulihat hanyalah lelaki biasa, yang membungkus keinginannya dengan dalih agama. Di luar kamar, Arkan memanggil, Umi. Aku segera menghapus air mata dan keluar menemuinya. Fahri tetap berdiri di dalam kamar. Sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan hanya sakit. Bukan hanya kecewa. Tapi kehilangan rasa hormat. Dan ketika rasa hormat seorang istri hilang, cinta perlahan ikut mati. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi terasa seperti rumah. Fahri masih pulang. Masih makan di meja yang sama. Masih tidur, meski lebih sering membelakangiku. Tapi ada sesuatu yang telah mati di antara kami. Kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, setiap suara kecil terdengar seperti ancaman. Setiap getar ponsel membuat jantungku berdebar tak sehat. Seminggu berlalu sejak ia menyatakan ingin menikahi Nisa. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan komunikasi mereka. Bahkan beberapa kali, ia menerima telepon di depanku tanpa menjauh. Assalamualaikum, iya, nanti aku kabari ya, ucapnya lembut. Lembut. Nada yang sama yang dulu membuatku merasa aman. Kini terasa seperti ejekan. Suatu sore, ketika Arkan sedang tidur siang, aku memberanikan diri berbicara lagi. Mas, kalau memang kamu ingin menikah lagi, kenapa tidak jujur dari awal? Kenapa harus selingkuh dulu? Ia menutup laptopnya perlahan. Aku tidak pernah berniat selingkuh. Aku tersenyum miris. Lalu apa namanya ketika kamu menyatakan cinta pada perempuan lain tanpa sepengetahuanku? Aku hanya mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaanmu harus dibayar dengan kehancuranku. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Kamu selalu memosisikan diri sebagai korban. Kalimat itu membuat dadaku panas. Aku memang korban, Mas. Aku yang dikhianati. Ia berbalik, tatapannya mulai keras. Aku juga tidak bahagia selama ini. Aku terdiam. Tidak bahagia karena apa? Tanyaku lebih pelan. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kamu berubah setelah punya anak. Berubah bagaimana? Kamu terlalu fokus pada Arkan. Terlalu lelah. Terlalu biasa. Biasa. Kata itu kembali menghantamku. Aku lelah karena mengurus rumah. Karena mengurus anakmu. Karena menjaga semuanya tetap berjalan saat kamu sibuk bekerja. Aku juga lelah bekerja, bentaknya. Suara kami meninggi. Dan untuk pertama kalinya, Arkan terbangun dan menangis ketakutan. Abi, jangan marah. Tangis anakku seperti alarm yang menyadarkan kami. Aku segera memeluknya. Fahri memalingkan wajah. Dan saat itu aku tahu, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada perselingkuhan. Ketika seorang ayah tak lagi peduli bahwa pertengkarannya melukai anaknya. 2 hari kemudian, ibu mertuaku kembali datang. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa kakak perempuan Fahri. Mereka duduk di ruang tamu, wajahnya serius. Aisyah, kata ibu mertuaku, Fahri sudah bicara pada kami. Aku menatap Fahri yang duduk di sampingnya. Ia tidak menatapku. Kami pikir mungkin ini sudah takdir, lanjut beliau. Daripada zina berkepanjangan, lebih baik disahkan. Aku merasa darahku naik ke kepala. Jadi solusi dari pengkhianatan adalah menghadiahkannya pernikahan. Kamu jangan emosional, sela kakaknya. Dalam agama, laki-laki boleh berpoligami. Aku menarik napas panjang. Agama juga mengajarkan keadilan. Apakah ini adil untukku yang sedang hamil? Tidak ada yang menjawab. Ibu mertuaku hanya berkata pelan, kalau kamu tidak mau dimadu, ya perceraian pilihan lainnya. Perceraian? Kata itu menggantung di udara. Fahri akhirnya bersuara, aku tidak ingin menceraikanmu, Syah. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Nisa.
Jadi aku yang harus memilih? Bertahan dengan berbagi. Atau pergi dengan luka? Malam itu aku tidak menangis. Aneh, tapi air mataku seperti habis. Aku duduk sendirian di kamar, membuka lemari lama tempat aku menyimpan album pernikahan. Foto-foto itu terasa seperti milik orang lain. Fahri tersenyum lebar. Matanya penuh keyakinan. Tangannya menggenggam tanganku erat saat ijab kabul. Aku terima nikahnya. Kalimat itu dulu membuatku merasa aman. Kini terasa seperti janji kosong. Tanganku gemetar saat menyentuh foto pernikahan kami. Di mana laki-laki itu sekarang, bisikku. Perutku terasa menegang. Bayiku bergerak, seolah merasakan kegelisahanku. Aku mengusapnya pelan. Umi harus kuat ya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku mulai berpikir bukan tentang cinta, tapi tentang harga diri. Apakah aku sanggup melihat suamiku membagi waktunya? Melihatnya tersenyum pada perempuan lain? Mendengar anak-anakku kelak bertanya mengapa ayah mereka punya 2 rumah? Apakah aku sanggup hidup dalam bayang-bayang perempuan yang lebih mengerti dia? Jawabannya perlahan muncul. Tidak. Beberapa hari kemudian, Fahri pulang dengan wajah tegang. Aku sudah bicara dengan penghulu, katanya pelan. Jantungku seperti berhenti. Maksudnya? Nisa ingin kepastian. Aku berniat melamarnya bulan depan. Tanpa berdiskusi lagi. Tanpa menunggu persetujuanku. Tanpa menghargai luka yang masih menganga. Aku berdiri perlahan. Mas, apakah kamu masih mencintaiku? Pertanyaan sederhana. Tapi berat. Ia menatapku lama. Aku menyayangimu. Kamu ibu anak-anakku. Itu bukan jawaban yang kuminta. Aku tanya, apakah kamu mencintaiku? Ia tidak menjawab. Dan dalam diamnya, aku menemukan jawaban paling jujur. Cinta itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kewajiban. Dan aku tidak ingin dipertahankan karena kewajiban. Malam itu, setelah Arkan tidur, aku duduk di hadapannya. Mas, aku tidak akan menerima poligami. Ia terdiam. Kalau itu keputusanmu, aku memilih pergi. Wajahnya berubah. Kamu serius? Aku tidak bisa hidup berbagi suami dengan perempuan yang merebutnya saat aku sedang mengandung. Aku tidak merasa merebut, katanya defensif. Tapi kamu membiarkan dirimu direbut. Hening. Aku akan ajukan cerai, lanjutku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan di wajahnya. Kamu tidak memikirkan anak-anak. Aku justru memikirkan mereka. Aku tidak ingin mereka tumbuh melihat ibunya direndahkan. Ia duduk lemas. Kamu akan menyesal. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Tapi aku lebih menyesal jika aku kehilangan harga diriku sendiri. Tanganku gemetar. Hatiku tetap sakit. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Keberanian. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, aku merasa tidak lagi sendirian di tepi jurang. Aku sedang melangkah menjauh darinya. Pagi itu langit mendung. Entah hanya perasaanku atau memang alam ikut merasakan berat yang menyesakkan di dadaku. Udara terasa lembab seperti sebelum hujan turun. Sama seperti rumah tanggaku, menunggu runtuh sepenuhnya. Sejak aku menyatakan ingin bercerai, suasana rumah semakin dingin. Fahri lebih banyak diam. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi pembelaan. Seolah ia sudah siap kehilangan aku, atau memang sejak awal ia tidak pernah benar-benar takut kehilanganku. Aku yang justru masih gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena takut. Takut menghadapi hidup tanpa suami. Takut membesarkan 2 anak sendirian. Takut menghadapi bisik-bisik orang. Namun di atas semua itu, ada satu rasa yang lebih kuat. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Siang itu Fahri pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu tanpa membuka sepatu. Tatapannya kosong. Di tangannya ada map coklat. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memeluk perutku yang semakin membesar. Ada apa, Mas? Ia menatapku. Lama. Aku sudah bicara dengan Ustaz dan keluarga. Jantungku berdegup keras. Dan, ia menelan ludah. Kita selesaikan saja. Suaranya datar. Aku melangkah mendekat.
Maksudnya? Ia membuka map itu. Surat permohonan cerai sudah disiapkan. Tanganku langsung terasa dingin. Kamu yang bilang ingin berpisah, katanya pelan. Aku hanya mempercepat. Mempercepat. Seolah 7 tahun pernikahan hanya antrean administrasi yang bisa diproses cepat. Apa kamu tidak ingin mempertahankan ini sedikit saja? Tanyaku lirih. Ia terdiam. Lalu berkata pelan, aku sudah memilih. Kalimat itu seperti vonis mati. Aku berdiri tegak meski kakiku terasa lemas. Baik. Suaraku terdengar lebih kuat daripada yang kurasakan. Jika memang ini akhir yang ia pilih, maka aku tidak akan memohon. Sore itu, kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada keluarga. Tidak ada saksi selain dinding dan Tuhan. Arkan sedang bermain di kamar, tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Fahri menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Aisyah. Aku mengangguk. Tanganku menggenggam ujung gamis, menahan gemetar. Aku menjatuhkan talak 1 kepadamu. Kalimat itu akhirnya terucap. Tidak keras. Tidak dramatis. Tapi cukup untuk menggugurkan segalanya. Seakan suara itu memantul di seluruh ruangan. Menghapus semua kenangan. Semua tawa. Semua doa yang dulu kami panjatkan bersama. Aku tidak langsung menangis. Justru yang kurasakan adalah kosong. Kosong yang aneh. Seperti ada bagian dalam diriku yang mati mendadak. Fahri menunduk. Maafkan aku. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku melihat matanya berkaca-kaca. Tapi entah kenapa, air matanya tidak lagi berarti bagiku. Mas, suaraku pelan namun tegas, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Ia terdiam. Di kamar, Arkan tiba-tiba berlari keluar. Abi, Umi, kenapa duduk diam? Ia memeluk kaki Fahri. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis. Fahri mengangkatnya, memeluknya lama. Sangat lama. Abi sayang Arkan. Abi jangan pergi ya? Pertanyaan polos itu menghantam lebih keras daripada talak tadi. Fahri memejamkan mata. Abi tetap ayah kamu. Tapi bukan lagi suamiku. Dan bukan lagi laki-laki yang tinggal di rumah ini. Malam itu ia mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak. Beberapa pakaian. Laptop. Dokumen penting. Aku berdiri di depan lemari saat ia mengambil kemeja-kemejanya. Kemeja yang sering kusetrika dengan hati-hati. Yang kupilihkan dasinya agar serasi. Kamu akan langsung ke rumah orang tuamu? Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Untuk sementara iya. Aku tahu itu bukan jawaban sebenarnya. Ia mungkin akan lebih sering berada di dekat Nisa sekarang. Tapi untuk apa lagi aku menanyakan hal yang hanya akan menambah luka? Saat koper itu tertutup, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis saling menyalahkan. Hanya 2 orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri sebagai orang asing. Sebelum melangkah keluar, Fahri berhenti. Aisyah. Aku menatapnya. Kamu wanita yang baik. Mungkin, aku yang tidak cukup baik untukmu. Aku tersenyum tipis. Bukan soal cukup atau tidak, Mas. Kamu hanya memilih yang lain. Dan pilihan itu sudah jelas. Ia mengangguk pelan. Lalu pergi. Pintu tertutup. Bunyi klik itu terdengar sangat keras. Seperti suara sesuatu yang terkunci selamanya. Malam semakin larut. Arkan akhirnya tertidur setelah lama menangis mencari ayahnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah polosnya. Umi di sini, bisikku. Tanganku mengusap perutku. Anak ini bahkan belum lahir, tapi sudah kehilangan keutuhan keluarga. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku ingin kembali. Tapi karena aku menyadari satu hal pahit. Aku benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada lagi bahu tempat bersandar. Tidak ada lagi suara yang menenangkan saat aku takut. Hanya aku. Dan 2 anak yang bergantung padaku. Beberapa hari setelahnya, kabar itu menyebar cepat. Tetangga mulai berbisik. Keluarga bertanya macam-macam. Kenapa bisa cerai? Suamimu kan alim. Kamu kurang sabar ya? Aku hanya tersenyum. Orang tidak pernah tahu isi rumah orang lain.
Mereka hanya melihat citra. Dan citra Fahri masih sempurna di mata banyak orang. Sementara aku mungkin dianggap istri yang gagal mempertahankan suami. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Karena aku tahu satu hal. Aku tidak gagal. Aku hanya berhenti mempertahankan seseorang yang sudah berhenti memilihku. Seminggu setelah ia pergi, perutku terasa mulas hebat. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Di ruang bersalin, aku menggenggam tangan ibuku erat-erat. Yang kuat, nak. Air mataku jatuh saat rasa sakit datang bertubi-tubi. Di sela rasa nyeri itu, ada luka lain yang lebih perih. Ayah bayi ini tidak ada di sini. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memenuhi ruangan. Seorang bayi perempuan lahir dengan selamat. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Assalamualaikum, nak. Aku mencium keningnya. Di tengah semua kehilangan, Tuhan masih memberiku kehidupan. Dan saat itu aku sadar. Talak itu memang menggugurkan statusku sebagai istri. Tapi tidak menggugurkan kekuatanku sebagai ibu. Dan mungkin, inilah awal dari perjalanan baruku. Tanpa dia. Tanpa pengkhianatan. Hanya aku, dan masa depan yang harus kuperjuangkan sendiri. 3 bulan setelah talak itu dijatuhkan, hidupku berjalan dengan ritme yang baru. Tidak mudah. Tidak ringan. Tapi nyata. Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang kuberi nama Amera, artinya pemimpin. Aku ingin ia tumbuh kuat. Tidak bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Arkan mulai terbiasa tanpa ayahnya di rumah. Meski sesekali ia masih bertanya polos. Umi, Abi tinggal di mana sekarang? Dan setiap kali pertanyaan itu keluar, hatiku tetap tergores. Abi tinggal di rumah lain, nak. Tapi Abi tetap sayang Arkan. Aku tidak pernah ingin menanamkan kebencian di hati anakku. Luka orang dewasa tidak boleh diwariskan. Fahri menikahi Nisa 2 bulan setelah perceraian kami resmi. Aku tahu dari media sosial. Foto akad sederhana. Nisa tersenyum cantik mengenakan kebaya putih. Fahri tampak rapi dan tenang. Banyak ucapan selamat di kolom komentar. Masya Allah pasangan serasi. Semoga jadi keluarga sakinah. Aku menatap layar cukup lama. Lucu rasanya. Dulu, foto-foto seperti itu adalah milikku. Kini aku hanya penonton dari cerita yang pernah kujalani. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Rasa sakit itu masih ada, tapi tidak lagi menghancurkan. Mungkin karena aku sudah melewati fase terburuknya. Hidup sebagai ibu tunggal mengajarkanku banyak hal. Aku mulai berjualan online kecil-kecilan dari rumah. Menjual pakaian anak dan mukena. Awalnya hanya untuk mengisi waktu dan membantu biaya kebutuhan. Ternyata responsnya baik. Pelan-pelan, aku bangkit. Ada rasa bangga setiap kali aku bisa membayar kebutuhan anak-anak tanpa menunggu kiriman dari Fahri. Ia memang tetap memberi nafkah. Transfer rutin setiap bulan. Tapi aku tidak lagi menggantungkan hidup pada uang itu. Suatu malam, setelah menidurkan Amera, aku duduk sendirian di teras. Angin malam terasa lebih ramah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nama Fahri muncul di layar. Aku terdiam beberapa detik sebelum mengangkatnya. Assalamualaikum. Suaranya terdengar berbeda. Tidak setegas dulu. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Hening sesaat. Kamu, bagaimana kabarnya? Baik. Jawabanku singkat. Amera sehat? Alhamdulillah. Ia menarik napas panjang. Aisyah, aku ingin bertemu. Ada yang perlu kita bicarakan. Jantungku berdetak lebih cepat. Kalau soal anak, kita bisa bicara. Tapi kalau bukan, tidak perlu. Aku hanya ingin bicara, katanya pelan. Aku akhirnya mengiyakan. Bukan karena berharap apa-apa. Tapi karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, apakah keputusanku dulu benar. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana. Fahri terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak lagi setenang dulu. Aku duduk di hadapannya dengan hati yang jauh lebih stabil daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kamu kelihatan berbeda, katanya pelan. Kita semua berubah, Mas. Ia tersenyum tipis. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia berkata,
Rumah tanggaku tidak semudah yang kubayangkan. Aku tidak terkejut. Tiap pernikahan memang tidak mudah, jawabku tenang. Nisa berbeda ketika sudah jadi istri. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Berbeda bagaimana? Ia tidak mau tinggal dengan orang tuaku. Tidak mau mengurus rumah. Karirnya tetap nomor 1. Kami sering bertengkar. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku pikir dia lebih mengerti aku, lanjutnya lirih. Tapi ternyata, aku yang tidak pernah benar-benar mengerti arti cukup. Kalimat itu membuatku diam. Ia menatapku, kali ini dengan mata yang terlihat menyesal. Aku kehilangan kamu, Syah. Tidak ada amarah di hatiku saat mendengar itu. Hanya keheningan. Kamu tidak kehilangan aku, Mas, kataku pelan. Kamu melepaskanku. Ia terdiam. Aku salah, katanya akhirnya. Aku terbawa perasaan. Aku merasa kamu berubah, tapi sebenarnya aku yang berubah. Aku tersenyum kecil. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Ia menunduk. Apa kamu sudah benar-benar tidak bisa memaafkanku untuk kembali? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang dulu mungkin akan membuatku menangis penuh harap. Tapi kini, aku hanya merasakan ketenangan. Mas, suaraku lembut tapi tegas, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Wajahnya sedikit berbinar. Tapi memaafkan tidak selalu berarti kembali. Harapan di matanya meredup. Aku membangun ulang diriku dari nol. Aku belajar berdiri sendiri. Luka itu membentukku menjadi lebih kuat. Aku tidak ingin kembali ke versi lama diriku yang rela disakiti. Ia menelan ludah. Jadi tidak ada kesempatan? Ada, jawabku tenang. Ia menatapku penuh harap. Kesempatan untukmu menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anakmu. Bukan suamiku. Fahri terdiam lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki yang dulu kupuja itu bukan sebagai imam, bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai manusia yang membuat pilihan, dan harus menanggung konsekuensinya. Aku bangga padamu, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku juga, pada diriku sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa drama. Tanpa tangis. Tanpa pelukan. Hanya dua orang dewasa yang pernah saling mencintai, kini berjalan di jalan yang berbeda. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mendengar kabar bahwa rumah tangga Fahri kembali bermasalah. Bahkan kabarnya Nisa ingin berpisah. Aku tidak merasa puas. Tidak juga bahagia. Karena luka orang lain tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka kita. Tapi ada satu hal yang kurasakan jelas. Keadilan Tuhan itu nyata. Bukan dalam bentuk balas dendam, melainkan dalam bentuk pelajaran. Malam itu, aku memeluk Arkan dan Amera di tempat tidur. Rumah kecil ini mungkin tidak lagi lengkap seperti dulu. Tapi ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi menunggu pesan. Tidak lagi cemas setiap kali ponsel bergetar. Tidak lagi membandingkan diriku dengan perempuan lain. Aku cukup. Dan mungkin, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan tentang memiliki suami yang terlihat sempurna di mata orang lain. Tapi tentang memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli atau ditukar oleh siapapun. Aku pernah kehilangan imam yang kukira terbaik. Tapi dari kehilangan itu, aku menemukan diriku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan pernah mengkhianatinya lagi. Setahun berlalu sejak talak itu dijatuhkan. Jika ada yang bertanya apakah luka itu sudah sembuh, jawabannya sederhana, tidak sepenuhnya. Tapi aku sudah tidak berdarah lagi. Luka itu kini hanya bekas. Dan bekas, sejatinya, adalah bukti bahwa seseorang pernah bertahan. Rumah kecil yang dulu terasa sempit kini terasa cukup. Tawa Arkan semakin sering terdengar. Amera sudah mulai belajar berjalan, langkahnya goyah tapi penuh semangat, seolah mengajarkanku arti bangkit yang sebenarnya. Aku kini tidak lagi hanya mantan istri Fahri. Aku adalah Aisyah, ibu dari 2 anak. Perempuan yang pernah dihancurkan, lalu memilih membangun dirinya kembali. Usaha kecilku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Dari sekadar jualan online di ruang tamu, kini aku menyewa ruko kecil bersama seorang teman lama, Hana. Kami membuka toko perlengkapan muslimah dan anak-anak.
Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku berdiri tanpa menunggu siapapun. Suatu sore, saat aku sedang menyusun stok barang, Hana menatapku sambil tersenyum. Kamu kelihatan beda banget dibanding setahun lalu. Bedanya apa? Tanyaku sambil tertawa kecil. Dulu kamu kelihatan rapuh. Sekarang, kamu kelihatan kuat. Dan tenang. Tenang. Ya, mungkin itu yang paling terasa. Bukan berarti aku tidak pernah sedih lagi. Kadang, di malam-malam tertentu, kenangan lama masih mengetuk. Wajah Fahri di hari pernikahan kami. Suaranya saat pertama kali mengadzani arkan. Tapi kenangan itu tidak lagi menguasai hidupku. Mereka hanya bagian dari cerita. Bukan lagi pusatnya. Fahri tetap datang menemui anak-anak setiap akhir pekan. Hubungan kami kini formal, tapi tidak bermusuhan. Ia terlihat lebih dewasa. Lebih pendiam. Rumah tangganya dengan Nisa ternyata tidak bertahan lama. 6 bulan setelah pernikahan mereka, kabar perceraian itu sampai ke telingaku. Alasannya sederhana dan ironis, ketidakcocokan. Sama seperti yang dulu ia katakan padaku. Saat pertama kali mendengar kabar itu, aku hanya terdiam. Tidak ada rasa puas. Tidak juga rasa ingin berkata, aku sudah bilang. Hanya satu pikiran yang muncul di kepalaku. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Suatu sore, setelah mengantar Arkan pulang, Fahri berdiri agak lama di teras rumahku. Aisyah. Aku menoleh. Aku ingin minta maaf sekali lagi. Aku menatapnya tenang. Untuk apa? Untuk semua yang sudah kulakukan. Untuk caraku pergi. Untuk caraku menyakitimu. Angin sore berhembus pelan. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku tahu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Penyesalan tidak mengubah masa lalu. Tapi semoga bisa mengubah caramu di masa depan. Ia tersenyum tipis. Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Aku tersenyum. Tidak. Aku hanya dipaksa keadaan. Ia tertawa kecil, pahit. Kadang aku bertanya, bagaimana kalau dulu aku tidak egois? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tapi aku tidak tertarik membahas kemungkinan yang sudah lewat. Mas, kataku pelan, hidup bukan soal bagaimana kalau. Hidup soal apa yang kita lakukan sekarang. Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar menerima kenyataan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku membuka album lama, bukan untuk meratapi, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Foto pernikahan. Foto bulan madu. Foto saat aku masih memandang Fahri dengan kekaguman penuh. Aku menyentuh foto itu sebentar. Aku pernah mencintaimu sepenuh hati, bisikku pelan. Dan itu tidak salah. Mencintai bukanlah kesalahan. Memilih bertahan dalam pengkhianatanlah yang bisa menjadi kesalahan. Aku menutup album itu. Dan kali ini, tidak ada air mata. Beberapa bulan kemudian, ada seseorang yang mulai mendekat. Seorang pelanggan tetap di toko kami. Namanya Ridwan. Duda dengan 1 anak perempuan. Usianya 35 tahun. Sikapnya sopan, tidak tergesa-gesa, dan selalu berbicara dengan penuh hormat. Awalnya aku tidak memikirkan apa-apa. Hatiku masih berhati-hati. Namun suatu hari, ia berkata dengan jujur. Saya tidak ingin mengganggu masa lalu Mbak Aisyah. Saya hanya ingin mengenal Mbak lebih jauh kalau Mbak mengizinkan. Tidak ada janji manis. Tidak ada rayuan berlebihan. Hanya ketulusan yang sederhana. Aku tidak langsung menjawab. Karena kali ini, aku tidak ingin memilih dengan emosi. Aku ingin memilih dengan kesadaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi membutuhkan lelaki untuk merasa utuh. Jika suatu hari aku menikah lagi, itu bukan karena takut sendiri. Bukan karena tekanan. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu. Tapi karena aku benar-benar siap. Suatu malam, Arkan bertanya sebelum tidur. Umi bahagia sekarang? Pertanyaan sederhana itu membuatku terdiam sejenak. Aku menatap wajahnya yang polos. Iya, Nak. Walau Abi tidak tinggal di sini, aku mengusap rambutnya lembut.
Kebahagiaan itu bukan soal siapa yang tinggal bersama kita, tapi siapa yang menyayangi kita dengan tulus. Arkan tersenyum. Berarti Umi bahagia karena ada aku dan Amera. Air mataku hampir jatuh, kali ini bukan karena sedih. Iya, sangat bahagia. Dan itu adalah jawaban paling jujur yang pernah kuucapkan. Aku pernah kehilangan imam yang kukira terbaik. Aku pernah dihancurkan oleh pengkhianatan yang tidak pernah kubayangkan. Aku pernah berdiri di titik terendah hidupku, merasa tidak cukup, tidak menarik, tidak layak dipertahankan. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang tahu nilainya. Aku bukan korban. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih pergi ketika harga dirinya dipertaruhkan. Dan jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, itu adalah imam terbaik bukanlah yang pandai berbicara tentang agama. Bukan yang terlihat saleh di mata manusia. Bukan yang dikagumi banyak orang. Imam terbaik adalah yang menjaga amanah hati istrinya. Dan jika suatu hari Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan lagi mencari lelaki yang terlihat sempurna. Aku akan memilih lelaki yang takut menyakitiku. Karena kini aku tahu, cinta tanpa hormat hanya akan melahirkan luka. Dan aku sudah cukup terluka untuk satu kehidupan. Tapi aku juga cukup kuat untuk memulai kehidupan yang baru.